Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat datang kembali tentunya di channel ini. Oke, jadi pada pembahasan kali ini terkhusus buat teman-teman yang mungkin masih baru yang menjadi konten kreator untuk di Facebook ini. Ada 6 jenis konten yang tidak bisa dimonetisasi. Artinya konten-konten seperti ini itu tidak bisa mendapatkan ataupun menghasilkan uang dari Facebook ini. Nah, apa sih 6 konten yang tidak bisa dimonetisasi di Facebook? Kita akan bedah di video kali ini ya. Nah, jadi untuk saat ini kita sebagai kreator video bisa menggunakan dua versi ya, bisa menggunakan Facebook profesional dan juga bisa menggunakan fanspage Facebook ya. Nah, di sini bisa kita masuk ke dalam Facebooknya seperti ini. Nah, jadi nanti setelah akun kita ubah ke dalam mode pro, maka nanti kita bisa mendapatkan menu pembayaran dan juga menu monetisasi ya. Jadi nanti istilahnya adalah cara kerjanya dari menu monetisasi ini. Ketika memang untuk akun kita sudah memenuhi syarat, kita klik di bagian monetisasi seperti ini, dan nanti ya untuk video kita itu bisa berpeluang mendapatkan penghasilan. Contohnya di sini saya sudah mendapatkan monetisasi langganan, iklan ekstrim, dan bintang ya. Kemudian di sini juga ada beberapa fitur monetisasi yang belum saya dapatkan. Jadi ada siaran langsung, ada bonus, dan ada iklan real ya. Nah, oke, jadi ketika kita sudah memenuhi syarat, maka nanti untuk akun Facebook kita itu bisa berpeluang mendapatkan penghasilan. Tetapi disclaimer terlebih dahulu, untuk bisa menghasilkan uang dari Facebook ini tidak bisa dengan cara yang instan ya. Semua perlu proses dan juga kerja keras tentunya. Dan tentunya konsisten untuk upload video di Facebook ini. Nah, oke, tetapi di sini ya, ketika nanti teman-teman mungkin tidak memenuhi syarat untuk monetisasinya, misalkan di bagian iklan stream ya, itu di bagian kebijakan konten itu ada tanda X. Nah, artinya untuk konten kita itu tidak memenuhi syarat ya. Kemudian di sini juga ada yang namanya adalah iklan real, di mana nanti video pendek kita jika memenuhi syarat kita akan mendapatkan undangan dari Facebook ya. Oke, jadi sebagai referensi buat teman-teman semua, ada 6 jenis konten yang tidak bisa dimonetisasi, yang artinya akan gagal ya untuk mendapatkan penghasilan dari Facebook ini. Dan ini terkhusus buat teman-teman yang masih pemula ya, ataupun yang masih gabung ke dalam kreator Facebook ini. Jadi ada 6 jenis konten yang memang tidak bisa dimonetisasi, dan itu sudah disarankan oleh Facebooknya ya, ataupun sudah direkomendasikan oleh Facebooknya, bahwa Facebook sendiri memberitahu sebuah jenis-jenis konten yang tidak bisa dimonetisasi. Nah, apa sih 6 jenis konten yang tidak bisa dimonetisasi ini? Nah, di sini bisa kita masuk menggunakan Google Chrome ya. Oke, jadi setelah kita masuk menggunakan Google Chrome, kemudian teman-teman bisa ketikkan saja kebijakan monetisasi konten Meta, pusat bantuan bisnis Meta Facebook seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengetahui untuk 6 jenis konten yang tidak bisa dimonetisasi untuk di Facebook. Nah, kita klik saja di bagian kebijakan monetisasi konten, di bagian pusat bantuan Meta bisnis. Nah, di sini ada pedoman untuk monetisasi ya. Facebook sekarang disebut kebijakan monetisasi konten. Bagian ini tetap merupakan tempat terbaik untuk belajar membuat konten yang ramah merek dan bisa dimonetisasi. Kami menawarkan fitur dan produk yang membantu kreator dan penerbit bisa menghasilkan uang dari kontennya. Konten ini harus mematuhi aturan tertentu. Semua konten di Facebook harus mematuhi ketentuan layanan dan standar komunitas kami. Aturan tingkat tinggi kami yang melarang konten kekerasan, tidak sopan ya, mengandung kebencian. Namun konten yang sesuai untuk Facebook pada umumnya tidak selalu sesuai dengan dimonetisasi. Nah, kemudian di sini kreator dan penerbit harus mematuhi kebijakan monetisasi mitra dan juga kebijakan monetisasi konten agar bisa menghasilkan uang dari konten mereka. Anda bisa mempelajari selengkapnya tentang kebijakan monetisasi mitra di bagian pelajari di bawah ini ya. Konten itu sendiri harus mengikuti pedoman ini agar memenuhi syarat untuk produk monetisasi. Nah, di sini ada konten ataupun format yang dilarang, artinya di sini tidak bisa dimonetisasi. Konten yang disajikan dalam format berikut tidak bisa dimonetisasi. Nah, di sini sudah jelas ya. Untuk yang pertama adalah di sini ada video statis, di mana video statis merupakan konten yang berisi satu gambar dan sedikit atau tanpa gerakan ya. Jadi konten yang berisi satu gambar statis dan sedikit atau tanpa gerakan, nah ini tidak bisa dimonetisasi jika kita membuat konten tentang gambar. Kemudian jika polling gambar diam ya, artinya gambar diam, konten yang diposting hanya untuk meningkatkan interaksi dengan meminta orang menanggapi pertanyaan yang ditampilkan, ini tidak bisa dimonetisasi ya. Nah, selanjutnya di sini ada tayangan slide gambar ya. Misalkan di sini konten yang utamanya menampilkan gambar-gambar diam yang berurutan. Jadi slide itu sebuah gambar yang berurutan ya. Nah, ini tidak bisa dimonetisasi.
Nah, selanjutnya ada juga di bagian yang ketiga ya. Di sini ada video looping ya. Jadi video looping ini merupakan konten yang berulang dan menampilkan segmen yang sama beberapa kali. Konten berulang merupakan bisa meliputi GIF dan konten dengan berbagai durasi. GIF itu yang gambar yang bergerak itu berulang ya. Jadi gambar-gambar kecil yang bergerak itu tidak bisa dimonetisasi. Nah, selanjutnya ada montak teks ya. Jadi konten yang utamanya menampilkan gambar diam atau bergerak dengan lapisan teks. Nah, ini tidak bisa dimonetisasi. Kemudian di bagian bawah ada juga yang namanya adalah iklan sematan ya, konten yang telah menyertakan iklan sebelum pemutaran konten. Artinya kita sudah mengiklankan di tengah pemutaran konten ya, setelah pemutaran konten atau iklan banner ya. Jadi sebuah postingan dan versi iklan ya, atau iklan banner, iklan-iklan seperti di YouTube itu tidak bisa dimonetisasi ya jika tampilan dari video kita itu dalam posisi diiklankan ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi di sini bisa kita jadikan perbandingan ya ketika teman-teman membangun untuk Facebook profesional dan juga fanspage Facebook ya. Nah, tentu harus teman-teman ketahui sendiri. Jadi untuk Facebook profesional ini merupakan akun Facebook biasa kita yang sudah kita ubah ke dalam mode profesional ya. Sedangkan fanspage Facebook merupakan versi bisnis yang kita buat dari halaman dari Facebook profesional kita. Nah, nanti teman-teman bisa bedakan antara Facebook profesional dan juga halaman fanspage. Nah, jadi kemudian di fanspage sendiri kita juga bisa mengganti thumbnail dan juga bisa menambahkan kata kunci di setiap video ya. Jadi ketika kita menggunakan fanspage, maka teman-teman bisa menggunakan Creator Studio Facebook ya. Tetapi tampilannya sama ya, hanya perbedaannya di sini untuk di halaman sendiri muncul rekomendasi halaman ya. Kemudian jika kita menggunakan Facebook profesional, maka di sini akan muncul rekomendasi profil ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa dibedakan. Oke ya, jadi 6 fitur yang tidak bisa dimonetisasi untuk jenis postingannya. Jadi nanti teman-teman bisa dijadikan perbandingan di dalam konten teman-teman ya. Apakah nanti di 6 dari konten yang tidak bisa dimonetisasi ini termasuk di dalam postingan-postingan di akun teman-teman, nanti bisa dihapus saja. Jadi intinya di Facebook ini menginginkan sebuah video ya, tetapi video yang memang video asli kita, hasil kita rekam dari kamera HP kita sendiri. Dan itu memang sesuai dari rekomendasi dari Facebooknya. Nah, tentu harapan saya agar teman-teman juga bisa berhasil fokuskan pada konten asli dan tentunya jangan re-upload ya. Karena untuk saat ini ketika kita melakukan re-upload ada yang namanya adalah Rec Manager, di mana pemilik hak cipta itu bisa mengklaim videonya jika memang mereka tidak mengizinkan video itu di re-upload ulang. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk 6 jenis konten yang tidak bisa dimonetisasi di Facebook. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.